Itu alhamdulillah kita dapat the best perform dari Sekian negara. dari bermacam-macam negara. Satu laut yang tak kenal lelah membela negara. Kita pengen orang mendengarkan lagu kita itu bisa bermanfaat bagi mereka, bisa membawa mereka untuk lebih mencintai Indonesia. Seperti itu sih. Yang pas. Sebuah catatan menuliskan bahwa di dunia ini ada lebih dari 7.000 bahasa, di mana bahasa tersebut di Indonesia menempati populasi yang tertinggi kedua, yakni 10% ada di Indonesia, sekitar 700-an bahasa. Tetapi tahukah Anda bahwa ada satu bahasa yang bisa mempersatukan seluruh umat di dunia, yakni musik. Kita tentunya tahu betapa sengitnya persaingan sepak bola internasional melalui FIFA World Cup, di mana persaingan itu dapat dipersatukan melalui sebuah theme song. Seperti halnya lagu Waka Waka di Afrika atau We Are The One di Brazil dan yang terakhir Haya Haya di Qatar. Sementara persaingan itu bisa kita skip dulu dengan lagu theme song. Di dunia militer, musik juga memiliki peranan yang sangat penting, di mana musik ini bisa mempersatukan dan memberi semangat kepada prajurit. Layaknya musik profesional, TNI Angkatan Laut melalui Marinir Band memiliki musik yang menyajikan video klip yang bisa kita saksikan berikut ini. Dari pelosok negeri, putra-putri terbaik bangsa ini mengabdikan diri menjadi kesatria sejati. Walaupun tersama berebu, tak menjadikan kita berbeda, karena kita sama, jiwa kita satu. Yang di depanmu itulah musuhmu, yang tak ingin melihat kita bersatu, yang mengusik, yang mengacau negeri ini. Maju terus tanpa ragu, satriaku. Darah pahlawan mengalir kuarisi, jiwa dan ragaku korbankan, ada cinta yang ku tinggalkan. Yang di depanmu itulah musuhmu, yang tak ingin melihat kita bersatu, yang mengusik, yang mengacau negeri ini. Maju terus tanpa ragu, satriaku. Yang di depan
Suryati dari Gung Gung Ho Ho Band. Band. Nah, saya merasa paling cantik sendiri nih di tengah-tengah boy bandnya Mirin. Gung Ho, boleh memperkenalkan diri dong satu-satu mulai dari yang di depan saya. Saya Serda Marinir Regar, basis. Saya Serda Marinir Hamdan sebagai drummer. Saya Serda Marinir Atok Suryatno sebagai keyboardis. Saya Kopda Marinir Agung sebagai gitaris. Dan saya sebagai vokalis, Serda Marinir Ahmad Rozak, biasa dipanggil Aros. Saya tertarik dengan nama Gung Ho Band. Kenapa dikasih nama Gung Ho? Siapa yang mau jelasin? Ya, saya jawab Mbak Grace. Gung Ho Band itu sebenarnya itu kami pertanyaan kenapa tertarik ngasih namanya nama Gung Ho. Nah, jadi kami itu tidak lepas dari kedinasan. Batalion kami itu Batalion Infanteri 1 Marinir, seluruhnya marinir Indonesia pasti tahu Gung Ho itu adalah Batalion Infanteri 1 Marinir yang sejatinya itu sebenarnya kayak nama apa ya? Kayak nama julukan di batalion kami. Jadi karena kami berdinas di Batalion Infanteri 1, ya kami kasih nama Gung Ho Band itu. Jadi Batalion 1 Marinir Surabaya ini Ya. sering disebut orang-orang Gung Ho. Iya, seluruh marinir Indonesia. Taunya Gung Ho itu di Batalion. di Batalion 1 Marinir. Betul. Iya. Apa sih artinya Gung Ho itu? Gung Ho itu artinya bekerja bersama-sama, diambil dari bahasa Cina. Jadi artinya bekerja bersama-sama, tapi filosofinya kami sebenarnya dari mulut ke mulut yang kami pernah bertanya pada senior-senior yang mendahului kami, maksudnya yang bukan ke itu ya. Jadi kami tanya, Bang, mohon izin Bang, Gung Ho itu apa sih gitu? Kalau artinya ya itu tadi bekerja bersama-sama, tapi filosofinya itu kayak gini. Ibaratnya kalau kita bilang satu batang lidi itu kan kalau dipaten mudah ya, tapi kalau dijadiin satu dia kan Kuat. susah dipatahin. Kalau dalam hal ini Gung Ho itu dia bambu, rumpun bambu, jadi satu batang bambu apabila dijadiin satu itu akan lebih mudah dipatahkan seperti itu. Jadi itu tadi rumpun bambu filosofinya Gung Ho itu. Karena dia berasal dari negeri Cina Ya, yang identik dengan bambu, betul. sehingga bambu itu diibaratkan seperti Ya satu seperti kesatuan. sapu lidi tadi itu tadi. Jadi satu aja tuh bambu kan susah matanya. Apalagi banyak. Apalagi banyak. Satu rumpun bambu. Iya. Ya. Jadi memang ini adalah nama yang melekat di Batalion 1 Iya. Marinir, yang artinya adalah bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Jadi satu gitu ya. Ya, sama dengan Indonesia ya. Betul. Berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, tetapi tetap satu Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Terus di awal-awal kalau kita flashback, bagaimana sih terbentuknya band ini? Mungkin ini saya lagi karena saya paling lama. Nanti kita pasti baca pertanyaan buat rekan-rekan. Saya jawab. Awal mulai terbentuk Gung Ho Band ini dulu saya masuk tahun 2005. Saya masuk itu sudah ada alat band tapi tidak ada pengawaknya. Oh gitu. Berarti artinya sebelum saya tuh ada, tapi saya juga tidak begitu tahu pasti sepak terjangnya seperti apa. Jadi tahun 2005 itu Alkisah, ya kan? Iya, oke. Alkisahnya, Sana lah awal. Alkisah pada zaman dahulu kala. Batalion Infanteri 1 Marinir ini berangkat tugas bedol deso. Kalau orang Jawa bilang tuh bedol deso ke Sorong, Papua Barat. Jadi satu batalion berangkat itu kayaknya embrio Sorong pertama kali dulu itu. Kayaknya sih saya Jadi mungkin masih tim aju, masih mau lihat-lihat iya, lokasi gitu betul. ya. Korek Teman-teman kasih ini Pro. diberangkatkan. Iya, Jadi batalion 1 yang berangkat sebagai embrionya di Sorong dulu kalau nggak salah ya. Jadi itu kan kita bawa semua nih. Kayak kita bedol deso kayak boyongan gitu, Mbak. Pindah. Termasuk alat bandnya sendiri. Saya pada saat itu masih remaja, tamtama remaja. Berarti Bang Regar ini ikut juga berangkat? Iya, di Sorong tahun 2005 itu
saya kebetulan ya gimana ya, namanya Taja ya, semua tahu lah kan, mungkin pendengar kalau yang belum tahu Taja itu apa mungkin nanti cari tahu sendiri. Yang jelas Taja itu kayak gimana. Prajurit termuda Iya, se-Indonesia ya. prajurit kuda pokoknya itu. Ya nggak tahu apa-apa. Terus cuma dari mulut ke mulut, dulu itu kan masih ada yang rekan-rekan yang ini belum ada. Jadi saya yang masih saksi hidup sampai sekarang dipanggil, mungkin tuh dulu tuh Kapten Edwin, beliaunya sebagai pasi pers yang merekrut. Jadi tahu saya itu mungkin dari mulut ke mulut teman-teman, siapa yang bisa main musik gitu. Oke. Akhirnya itu tadi dikumpulin, dijadiin satu, kita berlatih. Gak tahu juga dulu itu apa tujuannya yang jelas. Peruntukannya. Intinya teman-teman yang punya aliran musik atau Iya, hobi musik betul. sama berkumpul menjadi satu. Iya. Cuman mungkin waktu itu organisasinya belum terbentuk secara bagus seperti sekarang. Iya, iya Ada betul. alat ya yang bisa main-main aja Iya, gitu ya, buat menghibur teman-temannya Iya. atau mengisi waktu luang. Lebih ke iya sih menghibur teman-teman, sama kayaknya lebih ke akhirnya saya menyimpulkan lebih ke teritorial. Oke. Jadi karena marinir di situ pada saat itu tuh masih Asing. asing, masih baru. Baru. Jadi masyarakat di Sorong itu tuh belum begitu tahu ini apa gitu kan. Akhirnya nih dengan salah satunya penggalangan masyarakat tuh dengan ini tadi. Oh bagus juga berarti ya. Iya. Jadi masuk ke dalam wilayah baru dengan menggunakan musik. Musik, ya. ya, Oh, itu betul. ide brilian juga Iya. itu. Jadi itu langsung perform saat itu dengan masyarakat. Iya, luar. tapi tidak semudah itu juga kan prosesnya. Jadi Ya, kita boleh berlatih ya ala militer. Salah ya Cukir. tindakan. Oh begitu ya. Iya dong, Harus. Oke. Jadi tapi tujuannya kan baik, sifatnya kan membina. Karena kalau nggak gitu mungkin nggak seperti ini juga gitu kan. Kita bisa ya nggak terkenal banget lah. Cuma eksis. bisa Oh gitu. Ah. Jadi in the end of the story berarti misinya itu berhasil di Papua. ya mungkin bisa dibilang begitu. Terus Bung Ho ini dibawa ke Surabaya lagi. Iya, jadi kita kan nggak tahu dinamika di atas ya. Kami sebagai orang lapangan, kami kan tidak tahu pasti seperti apa di atas. Akhirnya Batalion 1 ini kembali ke Surabaya lagi, tidak jadi menempati di Sorong seperti itu. Terus awal mula eksistensi Bung Ho ini seperti apa setelah pulang dari Sorong? Iya. Awal mulai eksistensi kan berlanjut kan. Jadi karena sudah di Sorong sudah terbentuk, ya akhirnya ya udah dilanjutkan aja. Alhamdulillah tuh para komandan kami tuh. Jadi kita juga tidak sekedar bermain band gitu kan. Biasanya kalau komandan kan kalau nanggung-nanggung tuh gak usah gitu kan. Nah, jadi kami buktikan gitu. Akhirnya para komandan itu Melihat keseriusan. iya, ya? kita melihat keseriusan lah. Ini anak ini dia dalam bermusik tuh nggak sekedar ecek-ecek, nggak sekedar akhirnya kami buktikan, alhamdulillah sampai sekarang tuh para komandan yang masuk yang menjabat di Batalion Infanteri 1 tuh mendukung lah setiap proses, setiap kegiatan kami sampai sekarang. Saya jadi penasaran nih. Bang Regar sendiri sebagai basis ya. Iya. Itu senang bermusik itu sejak kapan? Saya dari sipil sih, dari STM. Dari sebelum masuk Angkatan Laut. Iya, dulu masih sekolah tuh kalau boleh saya bongkar nih aib saya mungkin ya. Bolos sekolah tuh ke studio. Oh gitu. Iya. Jadi Aslinya dari mana Bang? saya aslinya di Dumai, Riau. Dumai, oke. Lama di Dumai. Jadi mungkin kalau ada guru saya yang melihat saya sekarang mungkin ya. Ya, jadi kalau ada Bapak Guru, mohon maaf Pak Guru gitu kan. Kenapa harus minta maaf? Harusnya ini sesuatu hal yang membanggakan ya bagi sekolah ya. Iya. Bolos kan bolos. Oh, Karena bolos. bolos kan. Buat Iya. sekarang ya. Oke. Jadi mungkin kalau dulu keterangannya izin sakit, nggak mungkin izin. Ternyata itu masuk studio ya. Gitu kan. Jadi ke studio, ya rental studio dulu kan, zamannya kan gitu tuh. Pada saat ya nom-noman muda-mudanya kita dulu gitu. Nggak tahu sekarang nggak kayak gitu kayaknya anak-anak sekarang. Kalau Bang Hamdan gimana? Kalau saya dari SD. Pertama kali saya pegang stick itu dari SD. Terus anak band memang saya dari SMP lah mulai aktif ngeband, festival-festival gitu. Terus habis itu masuk tentara ini udah pupus.
harapan anak band semua itu pasti nanti bisa terkenal kayak Peter Pan, kayak Noah, kayak Ceylon Seven gitu. Banyak lah mimpi-mimpi pemusik Iya, nanti bisa bikin video klip, rekaman apa segala macam. Tapi setelah itu ya saya berpikir untuk masuk tentara. Pendidikan tahun 2005 itu udah, saya nggak ada harapan sama sekali untuk bermusik, udahlah nggak mungkin saya akan bermusik lagi. Setelah itu saya masuk batalion 1. Waktu itu saya kurve, kalau bahasa umumnya itu kerja bakti lah. Anu rumput gitu, cabutin rumput. Kok dengar suara musik ya gitu, live, dengar musik live. Oh ini ada bandnya ini kayaknya di batalion ini. Jadi baru bahagia, saya agak bahagia nih. Baru masuk, terus kebetulan tadi tuh yang Kapten Edwin itu yang dulu merekrut kami tuh Taja semua didudukin. Siapa yang bisa musik? Saya angkat tangan paling tinggi tuh waktu itu, angkat tangan paling tinggi. Setelah itu baru diseleksi, ada beberapa leading saya itu diseleksi, akhirnya masuklah saya sebagai drummer di Gunghul. Kalau kita flashback di masa kecil ya, di tahun-tahun 2000-an awal, itu kan alat yang mahal sekali. Betul, ya. Nah, susah. Itu bagaimana bisa tahu dengan drum ini? Drum paling dulu kalau bukan anak orang kaya mungkin nggak punya alat kan di rumah. Jadi saya dulu itu cuma beli stick aja. Bahkan stick saya ini bapak saya dulu pernah mematahkan stick saya. Karena tidak suka dengan itu ya? Karena saya EPTA nggak masuk. EPTA itu ujian akhir? Bukan. Iya, tahap akhir itu saya ingat sekali. Gara-gara saya malam nggak pulang, gara-gara latihan band mau festival. Bapak marah, dipatahin. Tapi ada hikmahnya. Nggak, Ada saya hikmahnya. pengen tertarik dengan kejadian malam itu. Malam ya itu? Iya malam. Paginya saya Pagi. habis EPTA saya baru tahu pulang kan. Kaset saya udah berantakan, stick saya udah patah waktu itu. Ya mungkin orang tua pingin anak yang terbaik ya. Sampai sekarang ini akhirnya bapak bisa membuka mata. Oh anak saya jadi tentara masih bisa bermusik, keren anak saya. Sekarang beliaunya bangga sama saya. Gitu ya. Iya betul. Tapi kejadian itu sempat berkesan di ingatan ya. Betul. Bahwa gara-gara tidak ya kan bayangan orang tentang musik kan tidak Betul. menghasilkan ya. Negatif. Negatif. Iya. Terus bagaimana? Tapi saya buktikan sekarang saya masih jadi tentara, saya bisa bermusik, saya bisa berprestasi di dunia musik lewat tentara, membawa nama marinir, membawa nama angkatan laut. Jadi bangga. Semangat itu harus terus dipertahankan. Betul. Saya ke Mas Ato nih. Iya. Mas Ato gimana bisa awal mulanya bergabung dengan Gunghul? Awal mulanya tuh waktu juga Satgas Sorong sama Mas Riker itu. Tapi pertama saya itu ikut apa namanya? Kompi apung. Kompi apung. Jadi dibagi Timar apung. kompinya. Jadi belum ikut gabung, kami masih layar dulu. Layar dulu, selesai layar baru ada tampil untuk di lapangan itu. Kami cuma dipanggil yang bisa ikut main musik, tapi yang dangdut dulu itu saya belum band. Ada 2 tim dulu kan, ada 2 tim. Saya ikut yang dangdut itu dulu. Habis itu lama-lama dijadikan sebagai keyboardnya pengganti Pak Edwin. Dulu Pak Edwin juga main keyboard juga, vokal sambil keyboard. Ya. Nah, belajar keyboard sejak kapan? Dulu SMP, Sudah punya alat berarti? punyanya Om. Oh gitu. Cuma main-main aja gitu. Ternyata Otodidak kan- dulu itu. Ternyata bakat gitu ya, berbakat. Dulu nggak tahu, makanya kan pinjam punya Om aja itu sulit kan. Nanti takutnya rusak. Iya. Itu pembarang mahal ya. Nah, dulu kan gitu. Terus bagaimana Mas Ato bisa meyakinkan Om, saya bisa kok Om gitu? Enggak kan, yaitu sembunyi-sembunyi. Kalau Om nggak di rumah, baru Pencet-pencet itu. pencet itu. Cari sendiri. Nekat dulu juga gitu. ya Anda dulu ya. Salah satunya itu. Ya. Kalau Mas Agung sendiri, saya lihat main gitarnya ekspresif Iya. banget gitu. Gimana tuh, boleh cerita dong? Itu kebetulan aja sih. Merendah. Jadi SMP kelas 1 tepatnya kami mulai belajar itu. Mas Agung nih SMP-nya di mana? SMP di SMP Negeri 1 Pringapus Pringapus tuh di Jawa Tengah, Jawa Tengah. Semarang, Kabupaten Semarang. Kelas 1 mulai belajar, kelas 2 mulai ikut festivalan gitu. Oh sudah ikut? Jadi SMP itu yang lawan-lawannya udah besar-besar semua. Kebetulan kami juga sering dapat juara 1, juara
favorit karena kecil-kecil, yang lain besar-besar. Ya dapat juara favorit itu. Pasti Anda waktu SMA jadi favoritnya cewek-cewek. Kebetulan tidak ada cewek karena SMK. Oh, pembelaan ya. Terus daftar dari tentara, saya kira nggak ada musik kan. Ya saya ingat orang pertama kali yang tahu kalau saya bisa main gitar, Seda Hamdan. Cuma dulu kan kami belum bisa masuk karena kan udah ada 2 gitaris, sudah ada gitar ya. Terus ada yang mutasi salah satu gitarnya, baru kami masuk. Itu ceritanya. Gimana rasanya awal-awal bergabung? Ngeper juga kami. Kenapa? Karena sudah jawara tingkat TNI Polri di Cilandak di Malang. Oke, Dan nanti kami saya mau masih- bahas itu iya. prestasinya ya. Sementara kan Mas sendiri ini kan sudah punya prestasi nih waktu sebelum masuk. Cuma Sipil dulu ya? itu apa ya, prestasinya belum matang, cuma kelihatan sangar aja tapi belum matang gitu. Menurut kami sih, Tapi bangga ya bisa bergabung di Bung Ho ya. bangga sekali. Oke. Kita pindah ke Mas Rojak nih, vokalis. Ya, bisa cerita Mas awal mulanya. Kalau saya itu nggak sengaja kayaknya, nggak sengaja. Gimana ya? Agak-agak lucu-lucu. Pertama itu aku masih di staff ya, saya masih di staff karena saya operator staff personal ya Batalion 1. Terus ada lomba vokalis, semuanya seleksi vokalis, mungkin karena tadi Kapten Edwin yang sekarang beliaunya Kolonel Edwin itu mau sekolah di Kelapa apa gitu, terus ada seleksi vokalis diadakan di Balai Prajuritnya Batalion 1 gitu. Saya masih bukan peserta, nggak ikut peserta, cuman karena mungkin satu kompi mungkin belum ikut seleksi, ada calon-calon yang penyanyi itu yang vokalisnya itu sudah ada di Bapras, saya nggak ikut karena saya masih sibuk di PES. Nah gitu mungkin kurang serak mungkin ya sama peserta-pesertanya, ini ada karakter apa. Nah ada pengalaman saya nyanyi di kompi itu, satu kompi kan sama beliau-beliaunya. Nah mungkin ada satu lagi, coba dicek gitu. Nah Kapten Oh, Edwin jadi tidak ikut masuk nominasi saat itu? iya, nggak ikut saya, nggak sengaja dipanggil. Terus udah pokoknya kamu nyanyi, coba dari beliau-beliaunya ya mas, oke lah, tak coba nyanyi apa ya, terus satu lagu, terus akhirnya malah mungkin jodoh mungkin ya, ke sini tadi akhirnya saya yang dipilih gitu. Ini kalau mendengar dari cara berbicaranya saya nggak yakin nih seorang vokal nih. Kita harus cek nih ya, boleh ya kita cek ya. Iyalah. Nah, Oke, tadi iya. referennya lagu Prajurit Sejati nih. Sama-sama ya. Siapa yang bisa jadi komando? Oke, dibantu sama Sama ini ya, Mas Andan ya. kita rame-rame yuk. Oke. Ya, silakan dikode. 2, gapat. Yang di depanmu itulah musuhmu, yang tak ingin melihat kita bersatu, yang mengusik, yang mengacau negeri ini. Maju terus tanpa ragu, satriaku. Gimana, Kalau terbukti gini, nggak nih? Baru percaya, asli vokalis. Nah, tadi Mas Agung tuh sudah menyinggung prestasi. Ini saya pengen tahu, mungkin bisa dijelaskan prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Gung Ho Band ini. Ya, kalau boleh sombong nih ya, prestasinya banyak banget. Cuma kalau harus disebutin, mungkin yang prestasi-prestasi nasional aja ya. Jadi yang terdekat kemarin MNEC 23. 2023 di Makassar. Terus mundur lagi 2018 di Lombok. Itu alhamdulillah kita dapat the best perform dari Sekian negara. dari bermacam-macam negara. Jadi MNEC ini latihan gabungan Iya, multilateral multilateral naval internasional. exercise komodo. Oke. Terus lomba-lomba di lingkup TNI Polri. Alhamdulillah ya. Kalau mau dihitung juaranya capek kita nanti, ngitungnya nggak selesai podcast ini. Iya. Keren juga. Sombong amat. Gitu kan. Ya, jadi alhamdulillahnya tahun yang lebih dekat lagi kemarin di lingkup marinir sendiri cuma Indonesia Raya, maksudnya di marinir tingkat Indonesia aja. Marinir itu ada mengadakan Marine Got Talent. Kompetisi ya. Ya,
itu seluruhnya Marin Indonesia ya alhamdulillah juara 1 lagi gitu kan. Capek juga kita nih juara 1 terus gitu. Kalau di luar selain di lingkungan TNI Angkatan Di luar kita memang belum ada kesempatan. iya, karena kita terbatas dengan pergerakan kita. Jadi memang kalau di luar kita tidak ya jarang lah. Cuma Iya, pernah. perform aja, nggak Tapi ada festival. dong keinginan ya. Ya kami sempat diundang sih di beberapa stasiun TV ya, Oh, nasional. Ya, Oh gitu ya. Ya, Ya, lumayan harapannya kalau di- mudah-mudahan ada kesempatan bisa Amin. tampil di luar Iya, negeri atau amin, di mana. amin. Pastinya harapan Iya. bersama ya. Ini kan saya tahu nih Bang Regar dari Batak, Mas Hamdan dan yang lain-lain juga dari berbagai macam suku bangsa. Iya. Ini kan pasti juga karakternya kan beda-beda ya teman-teman. Iya, betul. Ini kayak mana caranya menyatukan banyak orang bisa menjadi satu tim? Saya tahu jawabannya, yang menyatukan batalion. Karena kita satu batalion. Surat perintah. Kita bertengkar apapun kita nggak bisa keluar. Jadi satu, iya. Jadi cara mengakalinya tujuan kita itu satu. Tujuan kita untuk menjadikan musik ini lebih baik ya. Jadi kalau kita bertengkar, bukan bertengkar sih, lebih ke teman berpikir, adu argumen. berdebat. Nah, jadi kita tujuannya satu, untuk seumpama bikin lagu nih. Kita bikin lagu ini menjadi lebih baik. Nah, gitu aja. Nanti pada akhirnya ya pada satu tujuannya tercapai gitu. Ya, saya paham sih sebagai seorang prajurit kan darah kita sama gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau irama itu meskipun berbeda harus kita samakan Betul. frekuensinya ketika itu atas nama kesatuan ya. Ya itulah perbedaan antara band TNI dengan band-band Iya. yang lainnya. Ya. Iya. Jadi nggak mungkin dipecah band ya. Nggak bisa. Tapi itu Mbak ya, jadi tidak lepas dari maksudnya peran seorang komandan batalion. Jadi dalam hal ini komandan kami sekarang Letkol Marinir Roni Saputra. Beliaunya juga kan sangat mendukung, mengapresiasi kita. Kaitannya dengan tadi Mbak Grace bilang gimana nih caranya nih gitu kan? Ya itu tadi. Ujung-ujungnya nanti ya kembali ke dinas, tapi kita tetap kayak apa ya namanya ya, suara terbanyak. Jadi misalnya menentukan aransemen nih, saya bilang saya enaknya gini, Rojak bilang cocok ngono, tak dung misalnya nih ya. Saya berdebat berdua misalnya di studio kan. Akhirnya kalau tidak ada keputusan, voting suara, kamu pilih yang mana? Aku dia, Iya, kamu pilih yang mana? nggak Kalau- ada senior junior, pokoknya voting ini. Jadi Voting kalau demi sudah kebaikan. dapat 3 suara aja, berarti aransemen itu yang kita tentukan. Ya, intinya kan kembali ke Indonesia. Iya, Berarti musyawarah untuk- mufakat. Iya, dari rakyat untuk Harus rakyat. legowo. Harus Demokrasi. Nah, terus yang kalah argumennya bagaimana? Ya legowo, Harus harus legowo. legowo, terima. harus terima. Jadi memang sudah kita sepakati. Jadi tidak ada si A hebat, si B dia jagoan, nggak ada. Jadi apa yang terbaik dari suara terbanyak kami anggap, kami percaya itulah yang akan terbaik untuk kami jadikan aransemen dari musik kami seperti itu. Selain aransemen apa sih yang bisa bikin Bung Ho ini berantem gitu loh? Yang paling sering itu sih. Yang paling sering itu yang nomor satu. Dan kami itu paling suka eyel-eyelan. Apa itu ayel-ayelan? Iya. Berdebat tadi itu. Debat-debat. Ini tadi sebelum kami podcast, kami sudah bahas itu. Jangan sempat kita podcast eyel-eyelan. Iya. Harusnya bakat kita yang itu ditunjukkan di sini. Jadi kita bahas Jokes, apa jokes. gitu ya? Ini menarik ya karena kita kan sebagai penonton, saya juga penikmat Bung Iya. Ho ya. Lihatnya kalau perform itu wah keren banget. Apalagi Mas Agung itu ya kalau Iya. sudah perform itu gila banget. Ternyata behind the scene itu ayel-ayelan. Iya. kan? Iya, pasti itu. Pancet ayo. Semua band pasti merasakan. Pasti. Kak Bang Regar kan tahu dari awal berdirinya Bung Ho ini kan bongkar pasang personil. Ya. Itu kan pasti tidak mudah ya. Biasanya seperti ini. Terus ada orang baru begini. Itu gimana sih penyelesaiannya? Jadi itu kan pastinya komandan sudah memikirkan yang terbaik untuk melepas personil Bung Ho ini. Jadi kalau boleh sombong lagi gitu kan, personil Bung Ho ini ya spesial gitu loh. Jadi tidak bisa pindah sembarangan gitu, nggak bisa kita ini. Karena memang bentuk apresiasi, bentuk perhatian dari satuan atas. Karena band kita ini dianggap band yang sudah jadi, sudah matang kan, eman-eman kan ibaratnya gitu. Kalau misalnya katakanlah Mas Rojak diberangkatkan Sargas ke Perbatasan. perbatasan misalnya.
otomatis kan Gung Ho ini pincang. Kaitannya dengan keluar masuknya personil yang bunyinya mutasi itu juga sudah dipertimbangkan. Pastinya ada salah satu personil kita yang terdekat aja kita bicara ya, yang kalau saya yang terlalu jauh, yang terdekat kemarin kita punya gitaris 2. Satunya itu Kopda Saleh, sekarang Koptu ya, Koptu sudah pindah di Makassar. Itu permohonan ya lumayan lama, karena bukan maksudnya dari komandan tuh bukan dipersulit, cuma kalau kamu mau permohonan pindah paling tidak tuh kamu sudah ada gantinya gitu. Jadi kita tuh dari situ kan kita bisa lihat, kita ini kalau orang Jawa bilang dieman-eman gitu. Jadi Istimewa mungkin kali ya. iya, mungkin kalau boleh sombong kita diistimewakan. Iya. Gimana rasanya jadi tim istimewa di batalion? Kalau kami kalau dibilang rasanya tuh pastinya kita tidak munafik, pasti senang. Tapi tidak seistimewa itu juga, dalam artian gini. Kalau masalah kegiatan ya sama, tetap kita dikasih space waktu untuk berlatih. Itu aja tanda kutip istimewanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan latihan, apel yang pastinya itu ya sama dengan prajurit-prajurit lainnya. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, kan namanya kita makhluk manusia ini, pastilah itu kita nggak usah munafik lihat orang seneng. Ibaratnya kan gitu kan. Ya, justru keistimewaan itu menjadi Iya. harus menjadi tanggung jawab ya. Betul, Mbak. Tanggung jawabnya besar sih. Kalau kami tidak membuktikan dengan karya kami, terus kamu ngapain aja gitu kan? Pasti ada pertanyaan gitu. Kamu sudah tak suruh latihan, mana hasilnya? Ibaratnya kan gitu kan? Kita punya beban. Nah, itu harus dibuktikan ya. Iya, kami Harus. buktikan. Dan kami sudah membuktikan. Iya, insya Allah. Nah, bicara pembuktian, perform mana saja sih yang dari sepanjang jam terbang yang sudah dijalanin itu yang paling berkesan? Yang paling berkesan. Pasti ada dong. Wah, Kalau- itu ceritanya di sini perform begini gitu. Mungkin bisa dibagi. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau rekan-rekan yang lain. Kalau saya pribadi kemarin itu ya waktu di Makassar, Yang Mnek AA yang kemarin Silkomodo itu. Jadi kita di sana berapa hari perform kita? 3 hari berturut-turut ya. 3 malam berturut-turut kita perform di Dimana itu? Pantai Losari. Bergabung atau bersaing dengan band-band dari luar negeri ya? Ya, di hari terakhir itu ada Dari India, dari berbagai macam negara. Bukan band aja sih, ada yang nari, ada yang bahkan cuma muter MP3 juga joget aja, itu juga ada sih di sana. Dari negara mana itu ada pokoknya. Yang membuat saya berkesan itu antusiasnya ya. antusias masyarakat di Makassar sebenarnya sih kalau saya pribadi. Itu gila, pecah banget di sana. Makassar asik. Makassar asik memang. Makassar Makassar asik keren. Makassar. Jadi kita bahkan bawa lagu Jawa yang kami kira Nggak ya bisa gitu diterima sebelum ya. kita nyanyikan kita ayel-ayelan dulu biasa kan. Ini beda bahasa, ini pasti nanti nggak bisa gitu. Jangan, nanti nggak tahu mereka gitu kan. Tapi begitu waktu itu saya pancing ya, kita pancing satu-satu. pertama saya kan drum saya biasa pakai mic di belakang itu. Saya nyetuk di belakang, nyeletuk aja. Rungkat itu kan lagu itu. Iya. Pada nyanyi semua Ada yang anaknya. jawab ya. Iya, udah nyaut. Oh berarti oke Itu nih. baru itu saya keren ini masyarakat Makassar keren. Itu yang dari saya sih, nggak tahu kalau rekan-rekan yang lainnya. Ada yang bisa cerita yang lain? Sama aja sih. Cuma kan ya pokoknya kalau eventnya Mnek tuh asik lah, berkesan lah. Di Lombok kemarin gitu juga, sekelas saya cuma rakyat biasa lah maksudnya kan. Kalau tidak karena Mnek mungkin saya tidak pernah lihat Gili Terawangan gitu kan. Itu kan asik gitu loh, bisa diving sama ya teman-teman juga. Bisa ketinggalan. Apa Itu kita boleh tidak usah cerita? ceritakan. Waktu nyelam ketinggalan. Kita nyelam. Saking menikmati Lihat. bawah laut gitu Iya, ya. bawah laut. Bawah laut yang ada itu kan. Jadi ini bagian dari perform yang tidak terlupakan juga. Iya. Ketika lumayan. akan tampil Berkesan ada juga. yang kurang satu personilnya. Akhirnya kita nebeng perahu yang lain. Yang lain udah entah kemana Sampai itu, di darat. Gili yang mana lagi itu. Iya. Kita tolong Pak, kita ngojek ke Antarkan sana. ke sana. Kalau treble alat pernah nggak saat perform? Sering. Gimana ceritanya? Saya tuh pernah, kami tampil di depan Menhan. Pada saat itu Menhannya Pak Rian Izzat Riacudu. Jadi di situ kan musim hujan pada saat itu ya.
nggak tahu seperti apa ceritanya tuh, saya kan basis. Sudah mau tampil nih, tapi pada saat itu Ibu Menhan yang mau perform nyanyi. Kami sifatnya cuma sebagai pengiring. Tapi kan ya harus bagus kan. Ya udah, itu saya megang senar itu nyetrum. Iya, sama panitianya. Udah mainkan aja. Ini gimana mainnya? Saya pegang itu. Iya nyetrum. Itu ya mic-nya juga nyetrum. Ya mic-nya juga nyetrum. Kan kasihan juga nanti. Cek. Akhirnya Akhirnya ini siapa namanya soundman-nya itu sudah diteriakin juga sambil kamu itu gimana sih, tahu sendiri kan Ya, kalau kalau di kita gimana kita kan caranya ya. saya nggak mau tahu itu kan modelnya kan. Ya udah akhirnya bingung panitia saya juga, ayo Ibu Menhan udah naik ke panggung nih, Ibu Menhan. Akhirnya tuh ya menahan jadi Sama sakit. jadi nggak wah, luar biasa ya. iya kan mau nggak mau kita harus bagus gitu kan. Jadi Itu saya senar pegang. berbahaya loh. Jadi kalau dibilang bahaya mungkin iya, cuma dia mungkin sifatnya kayak strum yang Harusnya kecil ya. harusnya kecil. Jadi kalau dipegang itu kayak Iya, agak sakit sedikit iya, ya. negang ya udah Kaget juga. tahan aja. Kalau pemain musik profesional sudah Ya berarti mungkin ya, kalau Bu. di Berhenti. orang sipil kayaknya nggak Ngambil senekat resiko saya itu ya. juga gitu loh. Tapi mikrofonnya tidak nyetrum ya. Kalau yang kami kan Kalau sebagai backing vokal, kalau ibu itu kebetulan pakai wireless jadi. Iya. Kalau mikrofon begini saja kan tidak nyentuh kan, Tapi nggak kalau mungkin. sentuh memang nyetrum. Kalau Kecuali nggak dipegang ditempelin, gitu. kalau senar bass wajib dipegang, nggak mungkin saya cuma gini aja kan bunyi. Dikipasin. Iya. Bassnya Nggak akan dikipasin. bunyi tuh senar tuh. Epic juga ya. Oh ini komando juga gitu. Iya, Ya. militan. Ada lagi pengalaman yang tidak terlupakan. Mungkin teman-teman yang lain. Mas Agung pernah Sama aja pernah musik, pernah mati lampu nggak? Tiba-tiba nggak bisa harus perform, belum ya? Kalau mati lampu kayaknya karena biasanya panitia Iya, sudah Sudah antisipasi. antisipasi. Kalau putus senar, Sering. dia. Ini tukang memutuskan senar dia memang jagonya. Tangan baja gitu ini. ya. Pasti Berapa dia. senar paling banyak putus? Satu. Satu. Ya, Oh, dua satu. maksudnya. Pernah dua kok. Pernah dua Tapi putus. tetap main. Hebatnya dia Gaya pakai doang berarti pakai ya? atas, Iya. tetap Oh, bunyi dia, yang atas. tapi pakai senar atas dia bisa ngatasi gitu kan. Berarti ya bisa diandalkan. Iya. Karena jam terbang itu. Ngeri. Iya, itu kalau kita nggak sering manggung udah nggak fokus, grogi udah Panik lah, panik. panik, mainnya udah salah-salah itu kalau. Salah transfus juga pernah. Gimana itu? Ceritanya tuh. Iya. Jadi Transfus. nada dasarnya kami tuh main di depan Bapak Panglima TNI pada saat itu. Di Malang ya. Oh enggak. Di Karangpilang. Di Karangpilang. Oh, di Karangpilang ya? Surabaya. Buka bersama. Jadi ini kan udah bapak tuh sudah habis buka puasa ya kan. Sudah mau sudah ambil makan, sudah mau duduk makan. Tinggal kami ini bagian hiburan kan. Ya sudah, nyanyinya tuh kalau nggak salah Lir-ilir kalau nggak salah. Lir-ilir. Lir-ilir tuh kan kayak gini tuh lagu pertamanya. Deng dedeng 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 gitu kan. Lah, kalau nggak salah itu mainnya kita dari E minor. Bapak beliau yang saya hormati yang paling pojok mainnya dari A minor gitu. Jadi begitu bunyi jedreng lu. Kok Ini nggak sama. Terus gimana Eh, ngatasin? udah. Saya tuh cuma Harus ngeliat ke ngalah. Bapak Panglima tuh, cuma gini tuh beliaunya. Beliau Kok sudah aneh ya, paling dia mikirnya gitu. Tapi kita cepat langsung karena kita Sesuaikan sudah lah. peka nada kan langsung berubah. Gitu. Ya itu tadi karena jam terbang, sering salah akhirnya. Akhirnya tetap sering. Tetap salah. Aduh, jadi seru banget ya ngobrol dengan Gung Hoben ini ya. Nah, di samping ngeband, pastinya kan ada tugas pokok ya. Iya. Kayak Mas, apa Aros. jabatannya? Jabatan sehari-harinya? Kalau kami kebetulan di Karu, Kepala Regu ton 1 atau 2. Yang lain juga kan ada jabatan. Sama, ya saya ini satu kompi semua ini, tiga ini. Ini satu Karu kompi. semua. Karo semua. Nah itu membagi waktu dengan tugas pokok dengan ngeband tuh bagaimana caranya? Itu tadi sesuai kebijakan komandan. Jadi pada saat mungkin kita ada menghadapi event yang besar, kita tuh walaupun punya jabatan masing-masing kayak saya dan Ru 2, Kompi Barakuda. Ya kalau misalnya kita ada event yang besar, mana yang lebih didulukan gitu aja. Jadi kebijakan komandan.
Jadi kamu sana dulu aja, karena mungkin kalau misalnya ada yang bisa menggantikan saya bermain musik, ya monggo gitu kan, bermain musik beliaunya gitu kan. Tapi kan mencari pemain musik di Satu batalion. kayaknya bukan di batalion aja, di seluruh angkatan laut ini kan tidak banyak ya Mbak ya. Jadi susah kan, tidak bisa digantikan ya. Akhirnya kebijakan kamu latihan dulu karena kamu ada event besok ini. Yang event yang sifatnya mendukung dinas gitu. Kebijakan komandan aja. Intinya tetap dimaksimalkan waktu antara dinas dengan Iya. band. Beriringan sih, beriringan. Iya, betul. Kadang Sejalan. tuh malah kita karena sama-sama tidak bisa ditinggalkan, dinas dulu, akhirnya kita ngelembur. Mau nggak mau ya itu Misalnya jam setengah 4 pulang. konsekuensinya. Iya, ya kita lanjut sampai malam latihan. Karena kita kalau perform itu sebisa mungkin kita all out total. Jadi Iya, penonton juga nggak mau tahu ya, iya, pokoknya harus bagus. orang begitu kita naik panggung tahunya ya harus bagus. Masalah kamu jelek atau kamu belum siap itu urusanmu. Iya, Kamu sudah atau di panggung. ada yang lagi galau gitu ya nggak Iya, mau tahu ya. nggak mau tahu. Iya. Kadang tuh Tahu. gitu juga ada yang istrinya sakit, anak sakit. Ya udah ditinggal ya karena sifatnya perintah dinas, sama aja kayak perintah berangkat tugas walaupun istrinya sakit atau mohon maaf, mudah-mudahan nggak terjadi lah ya kan. Tapi pernah terjadi, dia tetap berangkat. Pernah. Iya. Saya melihat Gung Ho Band ini sudah bukan hanya rekan kerja saja, tapi sudah seperti keluarga. Iya. Iya. Mbak. Ya seperti apa sih kedekatan antara individu di Gung Ho? Kita ini monggo dijawab. Kalau saya melihat sih sangat sehat, kayak sedulur kabeh, saudara, benar-benar saudara. Ada masalah apa mesti saling membantu. Saya aja hafal loh Mbak, suara ini sambil merem ya pas tidur. Ini dengkurnya siapa? Dengkurnya. Saya hafal. Sampai segitunya Iya. ya. Ini baunya siapa? Ini Kebetulan kayak di hafal saya. PMPP kemarin saya cari ruangan, saya kan datang terakhir. Iya. Mana ruangan? Kebetulan Om Keyboard ini ada dengkur yang khas gitu. Oh di sana gitu. Saya bisa masuk gitu. Ayo Om Keyboard harus diperjelas Ya, nih. terima kasih Om Keyboard. Coba dikonter klarifikasi gimana? Itu kan udah terbiasa. Jadi teman-teman harus maklum ya. Ya, semuanya Proses kita ini pengakraban. benar-benar seperti saudara lah, bukan rekan kerja lagi. Ada pengalaman nggak masalah pribadi menjadi masalah bersama? Sering. Contohnya? Ya adalah nggak bisa diceritakan di sini. Nggak bisa begitu. Kalau di Never Untold Story Iya. itu segala Oh, sesuatu harus. harus diceritakan. Iya. Ya, kayaknya Ini biar contoh. persaudaraan nggak putus itu pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Oke, saya paham nih. Siapa nih yang paling sering pinjam dulu 100? Ini biasanya Om vokal ini. Jujur banget. Enggak. Iya enggak lah. Kayaknya kru nggak ngerti ya apa yang kita bahas. nih. Oh ngerti lah Mbak. Kru Pinjam dulu juga 100 tahu lah. kekinian kok. Iya. Oke deh, kita lanjut ya. Saya tertarik dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Gung Ho. Saya tahu itu lagu-lagunya tidak semua lagu cover ya. Ya enggak. Ya. Ciptaan Ada berapa kami. lagu sih yang sudah diciptakan oleh Gung Ho? Lagu yang dari kami sendiri mungkin sekitar 12 kalau loh itu. dari kami sendiri. Udah bisa satu album ya? Iya, sudah. Tapi kalau menurut kami masih belum banyak, Mbak. Dengan eksistensi kami mulai dari terbentuk Tahunnya 2005 sampai sekarang ini itu masih kurang banyak kami, masih akan tambah lagi. Kalau mau dispesifikkan sebenarnya Gung Ho ini band apa sih? Aliran apa sih? Alirannya Beda-beda sih. beda-beda dari kita beda-beda, tapi pada dasarnya kita itu pop rock. Tapi kita kan apa ya, mengikuti zaman lah. Oke, harus Mengikuti kekinian zaman. ya. Ada Denny Caknan, oh mulai ini nih ambiar-ambiaran nih. Oke, kita sikat ambiarnya. Bisa Ya, juga. jadi fleksibel kita. Oh, dulu idealis banget ya. Dulu idealis banget dulu. Nggak mau dia. Saya denger dangdut aja nggak mau Dangdut dulu. nggak mau. Oh gitu. Dulu ya. heeh. Idealis semua ya. Terus Terus- rock gitu. Tergantung komandannya juga. Iya. Iya, selalu. Komandannya seneng apa nih? Ya udah, kita mau nggak mau harus tahu. Gitu. 12 lagu itu tentunya tidak mudah ya menciptakan lagu, apalagi seperti tadi lagu yang dibawakan kan Mm-mm. itu mengena banget dengan kehidupan sehari-hari prajurit marinir. Iya, di Matra 3 Matra ya. Dari Matra. Jadi inspirasi lagu-lagu itu biasanya dari mana sih? Kebanyakan itu dari kehidupan militer. Jadi apa yang kami rasakan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami tuangkan di dalam lagu. Harapannya itu bisa nembak ke teman-teman sendiri, bisa nembaknya ke
luar juga, maksudnya anak-anak muda zaman Ya, zaman sebagai sekarang penyemangat. ini, Oh, ini loh, oh, kayak gini. iya, jadi apa ya, mereka itu kalau di luar ya, saya bicara teman-teman di luar, kami nyebutnya gunghuisme. Oh, nama fanbase-nya Iya, nah, Gunghuisme. iya. Guguisme. Biar kayak yang lain lah. Iya. Sudah banyak ya kelihatannya fanbase-nya Kita ya? banyak Iya. menginspirasi katanya. Curhat-curhat mereka sih gitu sih. Ya, ada lah, nggak banyak. Ya itu tadi, jadi sasarannya ke sana, dan mereka tuh rata-rata ya, mereka itu banyak sekali yang kayak ngefans ke kita. Jadi kadang kalau saya sendiri tuh sama cowok gitu kayak agak geli gitu loh, jadi kayak iya beneran, sampai kita kemana-mana itu, pernah kami manggung di Semarang diikutin gitu sampai segitunya. Ya mohon maaf karena mungkin keterbatasan dana dari ya si ini tadi, ya tetap kita yang ini kita Rangkul ya. kita rangkul. Gimana caranya ya udah kamu ikut aja, dalam artian bukan berarti kita juga tahu mana yang dimanfaatkan atau yang benar-benar tulus ingin melihat kita gitu kan. Jadi ya sampai segitunya, itu cuma satu yang masih saya Contoh ya. Iya. Mungkin teman-teman dari Gungho ini baru sadar nih, ternyata segede itu damage-nya band yang tidak sadar sudah dibentuk oleh rekan-rekan semua, sehingga punya fans fanatik ya. iya Ada Itu sih. belum cewek-cewek yang histeris itu. Makanya Mbak, kalau kita bikin lagu itu harus yang positif, Betul. bukan yang patah hati apa segala macam. Di menginspirasi lah. Sifatnya Tujuan kita kan gitu. Kita pengen orang mendengarkan lagu kita itu bisa bermanfaat bagi mereka, bisa membawa mereka untuk lebih mencintai Indonesia. Seperti itu sih. Yang pasti sih daya jualnya teman-teman ini kan dari marinernya ini pasti. Iya, iya. Pengen ya. Iya, betul. Jadi Heeh. ingin menjadi prajurit mariner. Salah satu senjata kita itu. Biar yang daya- paling daya tarik banyak gitu. itu kayak chassis namanya itu, kalau tagarnya di IG atau di TikTok, chassis TNI Polri. Iya. Itu pada rame banget. Mhm. Saya itu kadang, kamu tuh ngapain sih suka sama saya gitu loh. Saya sampai mikir gitu, tapi ya sudahlah, mereka suka, mereka sering mendengarkan. Ya alhamdulillah, karena memang sebenarnya tujuan kita tuh ya itu tadi, Menghibur siapa menasionaliskan mereka. Jadi kayak sebenarnya saya bisa menasionaliskan gitu ya. Mention. Iya gitu. Iya, dari 12 lagu yang dimiliki itu pasti ada dong 1-2 yang based on kehidupan pribadi. Ada nggak sih? Ini gara-gara saya ini nih akhirnya lagu ini tercipta gitu. Ada nggak? Iya dulu waktu saya masih bujangan ada judulnya Pergi Demi Tugas Pulang Untuk Cinta, ya seperti itu. Dulu kan masih agak lebay kan, masih muda lah kan, jadi ya kadang update status gitu kan, ya udah jadiin lagu gitu. Teman-teman ini kan otodidak ya di bidang. Iya. Iya. Nah, Nggak ada yang not. Nggak ada Khusus. yang les-lesan ini semua. Terus bagaimana itu Aura-auran. menciptakan nada-nada itu? Not-notnya. Karena gini, Ngalir aja ya. mengalir, jadi kita walaupun otodidak, tapi insya Allah kalau mau digandeng sama musisi-musisi yang kursus tanpa lihat not loh ya, Profesional ya. tanpa lihat not ya, tanpa not balok, main melalui pendengaran saja. Jadi by insting ya? Iya, Oh, ini semuanya nih, insting. Rata-rata gitu ya? Nggak ada teori kita sih. kita tuh gitu, Luar biasa. Ngalir aja. dikasih dengerin lagu jebret, coba mainkan, denger sekali aja, Kuncinya sudah tahu. jalan, gitu aja. Jadi Iya, ya- melalui proses itu. Nggak langsung bisa seperti Ya, itu. Kalau dulu waktu masih Taja itu ya nggak bisa. Kalau sekarang insya Allah bisa. Ya. Nah, bisa nggak disinggung bahwa kita udah mulai masuk ke Kayanus nih ya, Ya. bahwa ada lagu yang diciptakan ini mungkin yang tahu ceritanya mungkin beliau gitu ya. Iya iya. Jadi Lagu dari- yang pertama didengar tadi tuh. Oh oke. Kesatria. Nah Iya. saya mau tanya tentang lagu Kesatria Sejati ya Sejati. judulnya ya. Iya. Boleh diceritakan inspirasi dari lagu Kesatria Sejati? Iya. Kayaknya orangnya aja kali ya. Iya. Panggil orangnya langsung Kayak aja Oh ada mungkin di, ya. di timnya. Inspirasi awalnya Iya. dari beliau, habis itu kita rapat meeting tuh kita godok lagi, disempurnakan. Dari yela-yelan terjadilah lagu. Kita undang ya pencipta lagu Satria Sejati, Letnan 2 Marinir Anas. Silakan bergabung dengan kami. Yeay. Ini dia man behind the lagu
song of the Ksatria Sejati. Ksatria Sejati. Jadi Nenan Anas, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Nah, Komandan bisa diceritakan seperti apa sih penciptaan lagu Ksatria Sejati itu? Awal mulanya itu intinya lagu ini buat sinergitas TNI Polri sebenarnya Pak ya. Jadi kita yang disampaikan tadi sama Mas Regar, Hasan Regar, bahwa walaupun baret kita itu berbeda-beda tapi tetap kita sama untuk Indonesia. Ada kalimat, ada syair di situ, yang di depanmu itu adalah musuhmu. Itu siapa? Yang merusak atau yang mengacau, yang mengacaukan negara itu musuh kita. Jadi mau itu dari darat, laut, udara dan polisi, kita semua adalah satu untuk Indonesia. Awal mulanya itu ya kami sebenarnya, saya pribadi nggak bisa bermain musik Pak Grace. Kami ditunjuk komandan untuk menggantikan senior kami jadi Kayanus. Di situ kami punya inspirasi untuk membuat lirik. Jadi awalnya saya membuat lirik dulu, membuat syair. Setelah saya buat semua, itu saya hafalkan dulu. Lagu-lagunya itu keluar dari ingatan saya dari dulu saya dulu selesai, baru saya panggil Mas Agung. Kepala lagu saya panggil, Gung, ayo Gung, saya ada lagu. Jadi lagu itu dari saya dulu, baru istinya luar biasa Mbak. Saya inginnya melodi seperti ini Gung. Langsung bisa diaplikasikan. Iya, langsung bisa diaplikasikan. Jadi memang rekan-rekan dari Gungo ini sangat luar biasa. Begitu saya punya ide seperti ini langsung jadi gitu Pak. Cepat, responnya sangat cepat sekali. Dan sebenarnya masih ada 6 lagu saya. Tapi yang sudah direkam yang Kan kita punya studio rekaman sendiri, Mbak. Oh ya? Kita punya studio rekaman sendiri Di di studio Surabaya? Surabaya. Iya, kebetulan. Di dalam kantor? Iya, Iya, dalam kantor. studio kami. Jadi termasuk yang kedua itu yang sudah saya kirim ke Mbak Grace, itu sudah jadi rekaman cuma belum video klip. Dan saya minta juga sama rekan-rekan Gungo, saya tanya ini kan lagunya ini kan pop rock. Kalau pakai lagu Ambiar boleh nggak? Saya akan tanya dulu, nggak enak. Gak apa-apa dan buat aja. Akhirnya saya buat lagu Ambiar ada 3. Ini juga belum rekaman, tinggal insya Allah 2 bulan lagi lah selesai. Karena banyak sibuknya kegiatan akhirnya. Kita kan banyak job. Iya. Insya Allah. Ini memang luar biasa band sombong ini ya. Enggak lah, enggak. Enggak, tapi kalau nggak sombong itu tidak dilihat orang ya. Iya, betul. Enggak, kalau sombong enggak, mereka semua rendah hati sebenarnya Pak. Cuma Baik-baik guyonan semua. aja, Iya. Pak. Cuma bercanda. Iya, iya. Ya, saya berterima kasih kehadiran rekan-rekan Gungo pada hari ini, benar-benar menginspirasi, di mana talenta-talenta yang sudah dibawa sejak lahir ternyata tidak berhenti ketika menjadi prajurit marinir atau prajurit TNI Angkatan Laut. Masih bisa dikembangkan dan bahkan bisa lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di luar sana. Jangan takut menjadi marinir, karena setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu ya. Iya, Lagu kita ini punya lagu andalan itu Pak. Apa itu? Lagu Saint the Marine yang Saint the nanti Marine. akan dinyanyikan pada saat HUT Marinir. bisa bercerita Komandan, ini Saint the Marine ini tentang apa? Kalau lagu Saint the Marine ini mereka yang menciptakan sendiri. Gimana? Jadi Saint the Marine itu awalnya kita terinspirasi dari omongannya Bapak Kasal, dari taklimatnya Bapak Kasal waktu itu ada pembaretan beliaunya kalau nggak salah ya, pembaretan beliaunya ya. di dapur sih. Di Dapur Singkep ya, di Dapur Singkep Bapak Kasal bilang kirim marinir, akhirnya kan di setiap kesulitan rakyat ya itu marinir ada. ada. Itu ada salah satunya itu. Akhirnya kami ini kayaknya kirim marinir ini bagus nih buat lagu ya kan. Tapi kita mau bikin dipoles agak biar keren dikit, biar kekinian, makanya kita pakai Saint the Marine. Jadi kirim marinir itu. Akhirnya kita olah, kita kumpulin nih kata-katanya gini, nantinya gimana, musiknya gini. Akhirnya pas kita launching Saint the Marine itu, Mbak, pas jam 12 malam, ada itu di YouTube itu ada pas jam 12 malam pas HUT Marinir. Tahun berapa ya itu ya? Tahun lalu. Sambil diperkenalkan YouTube-nya apa gitu loh. Iya, boleh. Nanti biar dilihat. Nama channel YouTube-nya apa itu? Di Gung Ho Band. Gung Ho Band. Nanti kita taruh di sini. Di bawah ini nanti ada Gung Ho Band gitu. Jadi kalau mau nonton kita secara di YouTube di sana. Ya, saya jadi penasaran lagunya seperti apa. Boleh ya kita saksikan sama-sama Yuk, ya? Ini dia Saint the Marine.
selamat bergabung bersama musuh dengan Kode Sandi. Marinir! Marinir! Yang tak kenal lelah membela negara, mata tajam tak akan goyah, walau laut dalam pun akan ku selami. Menghentak menyerbu dengan segenap tekad, semangat yang menggebu. Kirim kami, mari datang menjaga Indonesia. Tuhan bersama kita, Tuhan bersama kita. Sound Marine, kita libat dalam medan, ombak badai ku arungi. Kita membutuhkan yang terbaik. Mereka sebut Marinir. Ketika keamanan negara terancam, kami mengandalkan Korps Marinir. Ketika itu terpilih memerlukan, kami mengirim Korps Marinir. Tuhan bersama kita. Jadi keren banget ya, Sound the Marines, luar biasa. Memang di mana ada kesulitan di situ ada Marinir. Terima kasih teman-teman Gung Ho Band, terus menginspirasi. Jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan. Siap. Terima kasih Mbak Des. Oke. Baik pemirsa, musik adalah rasa yang bisa diperdengarkan, di mana susah, senang, pesimis, dan optimis itu menjadi satu dan bisa disuarakan dengan sangat indah. Terima kasih sudah menyaksikan podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Naval Untold Story. Go, go, go! Marinir! Aua! Yes!